Israel diserang 36 rudal ke distriknya, hanya 6 yang terlacak, sisanya berhasil menembus tanah Yahudi hingga hancur begini. Setelah kelompok perlawanan Palestina memperingatkan serangan aparat keamanan rezim Zionis Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan, Tel Aviv mengkonfirmasi bahwa dalam serangan rudal dini hari, 36 rudal ditembakkan ke distrik-distrik Zionis di sekitar Gaza. Tapi hanya 6 yang terlacak, sisanya berhasil menembus pagar betis yang berada di Israel. Dalam Sabtu malam, ruang komando yang bersama kelompok perlawanan di jalur Gaza mengumumkan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa adalah garis merah dan perlawanan merupakan opsi utama. 40 menit berselang dari pengumuman tersebut, media mengabarkan terdengarnya sirene bahaya di distrik-distrik Zionis di sekitar Gaza hingga membuat ribuan orang keluar dari rumahnya mencari perlindungan. Seusai serangan rudal kelompok perlawanan Palestina, media mengabarkan Israel membalas serangan tersebut ke sejumlah wilayah terbatas di jalur Gaza. Kantor berita Palestina Shehab Agency melaporkan juru bicara Israel Defense Forces atau IDF mengumumkan dalam serangan dini hari 36 rudal ditembakkan ke distrik Zionis dan hanya 6 yang terlacak, sisanya berhasil membuat gempuran keras di tanah Zionis tersebut. Gempar rudal Palestina menghancurkan Israel hanya dalam waktu kurang dari 5 menit saja. Rudal Palestina akan menghancurkan daerah yang diduduki oleh rezim Zionis hanya dalam beberapa menit, tidak sampai 5 menit jika terjadi konfrontasi militer baru antara pejuang Hamas dan penjajah Israel. Hal ini disampaikan Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, dalam pidatonya di Lebanon. Selama 74 tahun terakhir, Lebanon bersimpati kepada Palestina. Hari ini kita melihat pembebasan Masjid Al-Aqsa karena kita berada di era kemenangan dan pembangunan yang arahnya ditentukan oleh negara kita dan perlawanan kita, katanya dikutip dari Pars Today. Sejak 74 tahun lalu Lebanon bersimpati dengan Palestina. Hari ini kita melihat pembebasan segera Masjid Al-Aqsa karena kita berada di era kemenangan dan perkembangan yang arahnya ditentukan oleh bangsa kita dan perlawanan kita, ungkapnya. Dia kemudian merenungkan pengepungan Israel di jalur Gaza dengan mengatakan Gaza berada di bawah blokade darat, udara dan laut, tetapi menggunakan pedang operasi Al-Quds melawan penjajah dan menggunakan pedang itu bersiap-siap untuk serangan strategi dengan Israel. Menandai perkembangan strategis dalam konfrontasi Palestina dengan rezim penjajah, Haniyeh mengatakan Israel menggunakan senjata mereka secara maksimal, tetapi menjadi sasaran serangan rudal oleh pejuang Brigade Al-Qassam dan perlawanan yang berbasis di Gaza. Jika ada perang dengan Israel di masa depan, 150 rudal akan menghancurkan rezim Zionis dalam waktu kurang dari 5 menit, kata pejabat tinggi Hamas itu. Sementara itu, Haniyeh juga menekankan bahwa Zionis dan pemukim Israel tidak memiliki tempat di Al-Quds dan Al-Aqsa dengan mengatakan bahwa milisi pejuang akan menghancurkan impian mereka. Al-Quds dan tepi barat telah berada di bawah tekanan selama beberapa tahun terakhir untuk membuat orang-orang kami melepaskan perlawanan dan meninggalkan tanah mereka. Operasi pedang Al-Quds akan terus berlanjut hingga pembebasan Palestina sepenuhnya, tambahnya. Perkembangan terakhir terjadi sehari setelah Haniyeh mengecam normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dan Israel sebagai hal yang sangat berbahaya. Ia menekankan bahwa perlawanan sengit adalah satu-satunya pilihan strategis untuk pendudukan Israel. Pernyataan muncul setelah Menteri Perang Israel mengusulkan pembentukan front militer regional pimpinan Amerika Serikat melawan Iran yang menampilkan Tel Aviv dan sekutu Arabnya berbicara pada hari Selasa. Benny Gantz merujuk pada kerjasama militer rezim Israel dengan beberapa negara Arab Teluk Persia serta Mesir dan Yordania dengan mengatakan ada upaya untuk memperluas kerjasama itu. Seperti diketahui, kini Palestina makin kuat dan berjaya dengan kekuatan senjata dan juga pasukannya. Hal ini sangat mengecoh Israel sebab Palestina dikabarkan mendapatkan bantuan dari banyak negara termasuk Rusia hingga Korea Utara.
Gempar, jihad Islam meluncurkan 580 roket sirena mengaung keras di Yerusalem. Militer Israel mengatakan jihad Islam di jalur Gaza, Palestina telah melakukan 580 serangan roket ke Israel. Dari 580 itu, 2 roket jihad Islam ditembak jatuh di Yerusalem. Sirena serangan udara terdengar di wilayah Yerusalem untuk pertama kalinya sejak perang Israel-Hamas pada tahun 2021 lalu. Yerusalem menjadi titik konflik selama periode pertempuran lintas batas antara Israel dan jalur Gaza biasanya. Di kota-kota Palestina di tepi barat, pasukan keamanan Israel mengatakan menahan 19 orang yang dicurigai sebagai anggota jihad Islam selama penggerbekan. Sementara itu, Hamas masih tampak menjauh dari pertempuran ini. Kelompok itu memiliki insentif yang kuat untuk menghindari perang lain. Perang Israel-Hamas tahun lalu salah satu dari 4 konflik besar selama 15 tahun terakhir. Sejak perang terakhir, Israel dan Hamas telah mencapai pemahaman dan diam-diam berdasarkan ketenangan perdagangan untuk izin kerja. Israel telah mengeluarkan 12.000 izin kerja untuk buruh jalur Gaza dan telah memberikan prospek untuk memberikan 2.000 izin kerja lagi. Sementara itu, Israel telah menutup titik penyeberangannya ke jalur Gaza sejak Selasa kemarin. Dengan gangguan baru, warga jalur Gaza hanya dapat menggunakan listrik selama 4 jam dalam sehari, sehingga meningkatkan ketergantungan pada generator swasta dan memperdalam krisis listrik di wilayah itu di tengah puncak musim panas. Gejolak jihad Islam terjadi pada tahun 2019 menyusul pembunuhan oleh Israel terhadap Baha Abu al-Atta. Seperti diketahui, pada konflik kemarin ini Hamas tidak terlalu ikut campur dalam konflik itu. Jihad Islam berdiri sendiri dengan bantuan Iran menyerbu Israel.